Michelson dan Stahl melakukan eksperimen terkenal mereka pada replikasi DNA menggunakan bakteri Escherichia coli sebagai sistem model. Mereka memulai dengan menumbuhkan Escherichia coli dalam media atau kaldu nutrisi yang mengandung isotop nitrogen berat 15N atau 15 nitrogen. Isotop hanyalah versi dari suatu unsur yang berbeda dari versi lainnya berdasarkan jumlah neutron dalam nukleusnya. Ketika tumbuh pada media yang mengandung unsur berat 15N atau 15 nitrogen, bakteri menyerap nitrogen dan menggunakannya untuk mensintesis molekul biologis baru, termasuk DNA. Setelah beberapa generasi tumbuh di nitrogen 15 medium, basa nitrogen DNA bakteri semuanya diberi label dengan berat 15 nitrogen. Kemudian, bakteri dipindahkan ke medium yang mengandung cahaya 14 nitrogen isotop dan dibiarkan tumbuh selama beberapa generasi. DNA yang dibuat setelah peralihan harus terdiri dari 14 nitrogen. Karena ini akan menjadi satu-satunya nitrogen yang tersedia untuk sintesis DNA. Michelson dan Stahl mengetahui seberapa sering sel Escherichia coli membelah, sehingga mereka dapat mengumpulkan sampel kecil di setiap generasi dan mengekstrak serta memurnikan DNA. Mereka kemudian mengukur kepadatan DNA dan secara tidak langsung kepadatan DNA 15 nitrogen dan 14 nitrogen menggunakan sentrifugasi gradien densitas. Metode ini memisahkan molekul seperti DNA menjadi pita dengan memutarnya pada kecepatan tinggi di hadapan molekul lain, seperti cesium klorida yang membentuk gradien kepadatan dari atas ke bawah tabung yang berputar. Sentrifugasi gradien kepadatan memungkinkan perbedaan yang sangat kecil seperti perbedaan antara 15 nitrogen dan 14 nitrogen DNA berlabel untuk dideteksi. Adapun hasil percobaannya, yaitu ketika DNA dari 4 generasi pertama Escherichia coli dianalisis, dihasilkan pola pita yang ditunjukkan pada gambar di bawah yang seperti pada tampilan layar. Adapun generasi 0, DNA diisolasi dari sel pada awal percobaan generasi 0, tepatnya sebelum beralih ke 14 nitrogen medium, menghasilkan satu pita setelah sentrifugasi. Hasil ini masuk akal karena DNA seharusnya mengandung berat 15 nitrogen pada waktu itu. Generasi 1, DNA yang diisolasi setelah satu generasi atau satu putaran replikasi DNA juga menghasilkan satu pita ketika disentrifugasi. Namun, pita ini lebih tinggi. Kepadatannya berada di antara pita berat 15 nitrogen DNA dan cahaya 14 nitrogen DNA. Pita perantara memberitahu Michelson dan Stahl bahwa molekul DNA yang dibuat pada putaran pertama replikasi merupakan gabungan DNA ringan dan berat. Hasil ini sesuai dengan model dispersif dan semi-konservatif, tetapi tidak model konservatif. Model konservatif akan meramalkan dua pita berbeda pada generasi ini. Pita untuk molekul asli yang berat dan pita untuk molekul ringan yang baru dibuat. Generasi 2, informasi dari generasi kedua memungkinkan Michelson dan Stahl menentukan model mana yang tersisa atau semi-konservatif atau dispersif yang sebenarnya benar. Ketika DNA generasi kedua disentrifugasi, DNA tersebut menghasilkan dua pita. Satu pita berada pada posisi yang sama dengan pita intermediate dari generasi pertama, sedangkan pita kedua berada di posisi yang lebih tinggi. Tampaknya hanya diberi label 14N atau 14 nitrogen. Hasil ini memberitahu Michelson dan Stahl bahwa DNA direplikasi secara konservatif. Pola dua pita yang berbeda, satu pada posisi molekul hibrida dan satu pada posisi molekul ringan, adalah
Apa yang kita harapkan untuk replikasi semi-konservatif, seperti yang diilustrasikan dalam diagram yang seperti pada layar. Sebaliknya, dalam replikasi dispersif, semua molekul harus memiliki molekul DNA lama dan baru, sehingga mustahil untuk mendapatkan molekul yang murni ringan. Adapun generasi 3 dan 4 dalam model semi-konservatif, setiap molekul DNA hibrida dari generasi kedua diharapkan menghasilkan molekul hibrida dan molekul ringan pada generasi ketiga. Sementara setiap molekul DNA ringan hanya akan menghasilkan lebih banyak molekul ringan. Dengan demikian, pada generasi ketiga dan keempat, kita harapkan pita hibrida akan menjadi semakin redup, atau karena pita tersebut akan mewakili fraksi yang lebih kecil dari keseluruhan DNA, dan pita terang akan menjadi semakin kuat karena pita tersebut akan mewakili fraksi yang lebih besar. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, Michelson dan Stahl melihat pola ini dalam hasil mereka yang mengonfirmasi model replikasi semi-konservatif. Adapun kesimpulannya yaitu percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Stahl menunjukkan bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif, yang berarti bahwa setiap untai dalam molekul DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai komplementer baru. Meskipun Michelson dan Stahl melakukan percobaan pada bakteri Escherichia coli, kita tahu sekarang bahwa replikasi DNA semi-konservatif adalah mekanisme universal yang dimiliki oleh semua organisme di planet bumi.